Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulfa, MK Psikologi Pendidikan. Jadi, saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan, konsep dan hakikat psikologi pendidikan. Menurut Muhyiddin Shah, psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang membahas masalah psikologi yang terjadi dalam dunia pendidikan. Psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Menurut Ellis Krohn, adalah studi yang mempelajari banyak hal, mulai dari mempelajari tentang kematangan seseorang dalam berpikir, tetapi juga mempelajari tentang pertumbuhan, proses belajar, dan mempelajari reaksi yang akan mempengaruhi proses belajar. Menurut Barlow, psikologi pendidikan adalah suatu pengetahuan berdasarkan riset. Psikologi yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu Anda dalam melaksanakan tugas sebagai seseorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Menurut Shanlock, psikologi pendidikan itu sudah diajarkan sejak lahir hingga orang tersebut menjadi tumbuh dewasa dan memiliki banyak hal, di mana menekankan bahwa psikologi pendidikan itu penting dalam dan mampu menentukan dan mempengaruhi seseorang tersebut tumbuh menjadi orang baik dan besar atau tidak sama sekali. Dan menurut William James, salah satu tokoh yang menggunakan pendekatan fungsional dalam psikologi, di mana dirinya mengungkapkan bahwa kesadaran terhadap gejala mental, suatu hal yang sama. Jadi, menurut beberapa referensi, menyatakan bahwa konsep dan hakikat psikologi pendidikan merupakan suatu pembelajaran yang mengutamakan kedisiplinan, kematangan dalam berpikir, atau pertumbuhan. Perbedaan individu mengukur mental, dan juga tentang prinsip-prinsip perkembangan manusia dan mempelajari suatu proses belajar setiap anak yang terus belajar. Saya ingin menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi, pertumbuhan manusia merupakan proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh. Pertumbuhan manusia berupa pertumbuhan fisik yang dapat kita ukur seperti tinggi badan, berat badan, dan besar badan. Pertumbuhan ini tidak dapat kembali ke dalam keadaannya semula. Sedangkan perkembangan merupakan proses pematangan dari sel-sel tubuh menuju kedewasaan, dimulai dari kematangan fisik, perubahan kecakapan, emosi, dan pikiran yang menuju kedewasaan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tidak dapat diukur oleh angka. Contoh dari perkembangan yang terjadi pada manusia yaitu saat bayi baru lahir belum bisa merangkak. Bertambah umurnya bayi tersebut bisa merangkak, lalu dapat berjalan dengan dibantu oleh orang tua terlebih dahulu, hingga akhirnya bisa berjalan dengan sendiri. Selanjutnya, perkembangan yang lain seperti kematangan pada fisik, perubahan bicara, emosi, dan pikiran semakin matang. Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia seperti fase prenata. Perkembangan prenata adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertumbuhan sel sperma dengan sel telur. Dari hasil pertumbuhan tersebut terbentuk zigot yang berkembang menjadi janin. 2. Pasca embrio atau bayi. Fase bayi dibagi berdasarkan usianya. Newborn atau neonatus 0 hari sampai 1 bulan. Infant 1 bulan sampai 1 tahun. Toddler 1 sampai 3 tahun. Pada tahap pertumbuhan manusia ini, bayi sangat bergantung pada orang tua dan mulai belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. 3. Masa kanak-kanak. Pada fase ini, manusia sudah mulai berkembang secara emosional dan sosial. Keterampilan fisik sudah meningkat dengan aktif sehingga memicu pertumbuhan yang lebih cepat. 4. Masa remaja. Pada masa remaja, manusia sudah mengalami perkembangan organ-organ reproduksi
dan mengalami pubertas, sehingga perubahan fisik antara laki-laki dan perempuan semakin terlihat. 5. Masa dewasa. Masa dewasa ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia. Tubuh dapat bertambah berat, namun tinggi tidak dapat bertambah. Organ pada tubuh sudah mengalami kematangan dan tingkat berpikir juga sudah jauh berkembang dibandingkan masa remaja. 6. Masa tua atau manula. Pada masa tua, organ-organ tubuh mengalami penuaan fisiologis. Hal-hal yang bisa dilakukan pada masa muda sudah tidak dapat dilakukan pada masa tua, dikarenakan fungsi organ tubuh mulai tidak bekerja secara maksimal. Sekian, terima kasih.